dalam menjalani atau menjajaki program pengetatan kebijakan BBM subsidi ini, sebetulnya apa saja tantangan yang juga seraya Anda temukan di lapangan terkait nantinya bisa efisien dan juga tepat sasaran dari program pemerintah ini? Ya, tentu cukup banyak ya tantangannya di lapangan gitu. Yang pertama adalah bahwa konsumen pengguna itu nantinya kan akan terregister baik untuk solar maupun untuk pertalite. Nah, sampai saat ini kan yang sudah terregister itu adalah konsumen pengguna untuk solar. Sedangkan untuk pertalite itu sampai sekarang kalau menurut informasi dari Badan Usaha Penugasan dari Pertamina itu baru sekitar 40-45%. Artinya masih ada sekitar 55% dari 20 juta kendaraan gitu ya. Mungkin masih ada sekitar 10 juta yang harus kita lakukan registrasi. Nah, ini tentu kan butuh waktu dan juga butuh sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka bisa segera mendaftar gitu. Jadi kami juga menghimbau ini kepada masyarakat untuk bisa mulai sekarang lah mendaftar gitu, nggak usah nunggu aturannya nanti terbit gitu kan. Supaya mereka nanti punya akses terhadap BBM bersubsidi atau BBM berkompensasi itu. Itu mungkin tantangan terberat saat ini itu ya. Jadi bagaimana mempercepat pendaftaran daripada konsumen pengguna yang nanti akan bisa menggunakan gitu ya. Kemudian tantangan berikutnya tentu akan ada penolakan-penolakan ya barangkali ya dari yang tadinya sudah menggunakan kemudian nanti tidak bisa menggunakan lagi. Tetapi tentu kami ingin masyarakat itu bisa memahami bahwa aturan ini sebetulnya diterbitkan justru untuk menjaga hak mereka yang berhak bisa menggunakan haknya gitu. Jadi supaya masyarakat yang memang membutuhkan subsidi itu bisa mendapatkan haknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kendaraan angkutan umum penumpang itu semua masih tetap mendapatkan BBM bersubsidi, termasuk tadi yang disampaikan Pak Luhut, ojol gitu ya, taksi online. Jadi sebetulnya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Yang akan kita fokuskan untuk pengaturan itu sebetulnya adalah untuk kendaraan-kendaraan milik pribadi. Kan tidak seluruhnya ya pantas mendapatkan subsidi kan seperti itu. Betul. Kemudian juga mungkin nanti ada kendaraan-kendaraan logistik, industri yang kita pilah-pilah mana yang boleh, mana yang tidak seperti itu. Tapi yang menyangkut masyarakat banyak yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat itu tetap mendapatkan subsidi ya, seperti angkot, ojol, taksi online, bis umum. Kemudian juga mungkin kalau di laut, transportasi laut, kemudian kereta api semuanya masih tetap mendapatkan BBM bersubsidi. Gitu. Ya. Oke, baik. Tentunya kami juga akan kembali pada kriteria begitu ya, karena tadi Anda sebutkan berbagai kriteria untuk jenis bahan bakar pertalite. Kami juga akan mempertanyakan bahwa sebetulnya apa yang menjadi dasar kriteria penetapan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk menggunakan BBM subsidi jenis pertalite, Bu Erika. Iya, jadi tentu saja kita kembali bahwa meskipun itu bukan subsidi ya, namanya kan kompensasi. Kalau pertalite itu kompensasi, tapi secara substansi sebetulnya sama lah ya dengan subsidi. Jadi kita harus kembalikan bahwa siapa sih yang boleh mendapatkan subsidi? Apakah semua orang boleh mendapatkan subsidi? Kan tidak. Subsidi itu kan pada dasarnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, gitu ya. Artinya golongan menengah ke bawah. Dibutuhkan oleh masyarakat luas, gitu kan, seperti nelayan, petani, seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada ini apa sebetulnya yang dimaksud dengan subsidi atau kompensasi, kepada siapa itu boleh diberikan, dan baru kita nanti tentukan kriterianya seperti itu, Mas. Oke, baik. Bu Erika, tadi juga Anda katakan bahwa memang akan memakan waktu yang cukup lama begitu ya dari proses registrasi ini. Adakah juga target-target dari timing waktu yang juga telah ditentukan oleh pemerintah terhadap program yang akan diberlangsungkan ini? Iya, kalau kemarin kan memang diusulkan pada 1 Oktober begitu ya, tetapi tentu saja ini kan nanti harus sepersetujuan Presiden juga, apakah memang akan langsung diberlakukan di 1 Oktober atau tidak begitu. Jadi memang kalau kita tetap mentargetkan di 1 Oktober gitu ya, sesuai yang diusulkan semula seperti itu. Oke, baik. Kalau kita mengarah pada terkait realisasi penyaluran, bagaimana hingga sejauh ini, Bu Erika? Realisasi penyaluran untuk solar dan pertalite ya. Jadi sampai saat ini posisinya itu di angka kurang lebih 60% lah untuk baik untuk solar maupun untuk pertalite. 60% dari kuota yang ada seperti itu. Jadi insya Allah sih sampai akhir tahun itu masih mencukupi gitu. Ya.
Oke, adakah juga target-target untuk di tahun depan yang juga sebetulnya sudah diracik dari tahun 2024 ini, mengingat ada transisi begitu ya, Ya. pemerintahan baru nanti? Kalau target secara kuota memang kita belum memasukkan aturan yang terbaru ini karena kan kita nggak tahu nanti ini akan berlakunya kapan begitu ya. Artinya kita hanya memproyeksikan kuota di tahun depan itu berdasarkan tren yang ada begitu ya. Tentu dengan pengawasan yang lebih ditingkatkan seperti kemarin di 2003 ke 2024 juga dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, dengan adanya penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan barcode itu ternyata juga memang volumenya bisa turun dari 2022 ke 2023. Jadi kita juga mengharapkan, makanya kan di 2025 itu kuotanya kan sedikit lebih kecil daripada 2024. Itu kan karena itu tadi, karena adanya pengawasan yang lebih diperketat dan juga karena nanti akan terregister. Tapi terus terang dengan adanya aturan yang baru ini, mudah-mudahan itu lebih turun lagi kuota yang dibutuhkannya. Gitu. Oke, baik. Apakah Anda juga melihat adanya distorsi begitu ya dari relasi penyaluran dan juga hal-hal yang kira menjadi tupoksi dari BPH Migas terkait adanya perpindahan dari pemerintah yang saat ini hingga pemerintah yang baru nanti? Ya, saya rasa tidak ya. Baik. Ya, kalau yang sepengetahuan saya pemerintahan baru juga mendukung ya untuk efisiensi APBN gitu ya, efisiensi APBN khususnya yang terkait dengan subsidi energi begitu ya. Mungkin nanti kan kalau lebih efisien bisa digunakan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat banyak.